Saya disadarkan oleh Tuhan, hidup saya nggak lama, Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5, waktu saya paling 2 tahun mentok. Pada 5 Januari 2025, Indonesia kehilangan salah satu pejuang keadilan paling berani, Alvin Lim. Di tengah perjuangan melawan gagal ginjal yang menggerogoti kesehatannya, Alvin tetap memilih untuk mengabdikan sisa hidupnya demi membongkar korupsi yang mengakar di sistem hukum dan membantu rakyat kecil. Sosoknya telah menjadi inspirasi bagi mereka yang terpinggirkan, menunjukkan bahwa kebenaran selalu layak diperjuangkan, meskipun penuh risiko. Alvin Lim dikenal sebagai pengacara yang tak kenal takut dalam menghadapi ketidakadilan. Ia seringkali berhadapan dengan kasus-kasus besar yang melibatkan oknum-oknum kuat, tanpa gentar akan ancaman yang datang padanya. Dalam sengketa, sangat disayangkan bahwa dalam perkebunan itu yang sedang dalam sengketa dan belum inkrah, bahkan baru di sela-sela rasa sakit dan jadwal cuci darah yang melelahkan, Alvin terus mendampingi rakyat kecil yang seringkali tidak memiliki akses keadilan. Baginya, hukum adalah alat untuk melindungi, bukan untuk menindas. Di setiap langkahnya, ia membuktikan bahwa keberanian dan integritas adalah senjata terkuat melawan korupsi. Gitu loh. Kenapa seperti itu? Saya disadarkan oleh Tuhan, hidup saya nggak lama, Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5, waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Karena ginjal saya udah nggak bisa menyaring kotoran. Saya sakit terus, Pak, di situ. Jadi saya berpikir, sisa waktu saya nggak banyak, saya kasih buat anak sama istri saya, plus saya mau berbuat baik buat masyarakat, itu aja. Kalau saya udah mau mati, ya silakan mati. Jadi ya jujur punya ngomong, ya saya udah berpikir, ya mau apa lagi, Pak? Apa yang perlu saya capai? Uang saya udah ada, keluarga yang baik udah ada, anak yang baik udah ada, istri yang baik udah ada. Bahkan ketika tubuhnya semakin lemah akibat gagal ginjal, semangatnya untuk menegakkan keadilan tetap tak pernah padam. For one thing, saya mau bersumpah, saya sumpah advokat, menegakkan keadilan. Tetapi kerjaan saya tiap hari dulunya nyuap, nyogok hakim, nyogok jaksa, Pak, nyogok polisi. Ya, Tad, Bapak tahu itu, alias bisa jadi tersangka 16 juta, kenapa? Karena saya sogok polisi, Pak. 400 juta saya keluar, Pak, untuk menetapkan alias jadi tersangka. Kalau nggak direktur utama perusahaan asuransi, mana bisa, Pak, jadi tersangka. Makanya itulah saya minta 1 miliar. Saya keluar 400 juta, kalau dibayar 16 juta rugi dong saya, Pak. Di situ. Jadi saya melawan penjahat-penjahat, mafia-mafia, orang-orang perusahaan-perusahaan yang nggak mau bayar klaim masyarakat. Saya harus lebih pintar dari mereka. Kalau nggak mungkin menang, Pak. Di situ. Jadi saya melihat membela masyarakat pun, kita lawan mafia-mafia loh. Kalau kita jujur, kita juga nggak pintar, ya susah, Pak, di situ. Jadi makanya kenapa saya merubah hidup saya pikir saya pakailah cara no viral no justice. Kalau awal saya pakai caranya sogok suap, ya sama dah dengan lawyer senior lain. Tetapi setelah saya berubah, saya berpikir, enggak lah, saya nggak mau sogok lagi, saya nggak mau suap lagi. Yang saya lakukan adalah, kamu mau bantu apa enggak? Polisi mau bantu, nggak mau, saya bongkar. Nggak mau, saya buktikan ke masyarakat bahwa kamu nggak benar, biar kamu diganti. Kalau kamu diganti, hopefully orang yang baru itu akan menjalankan tugasnya, Pak. Itu aja yang bisa saya lakukan. Kini, perjuangan Alvin tidak berhenti di titik ini. Sang putri, yang sangat mengagumi keteguhan hati dan keberanian ayahnya, bercita-cita menjadi pengacara. Ia bertekad melanjutkan impian besar ayahnya, mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan melindungi mereka yang membutuhkan. Semangat Alvin akan terus hidup melalui langkah-langkah putrinya di masa depan. Hal itu diutarakan Kate dalam podcast Akbar Faizal pada Januari 2024 silam. Anda menginginkan Kate jadi apa nantinya? Ya, saya inginnya Kate ini ya bisa jadi orang yang berguna bagi negara sih, Pak. Situ. Harus jadi pengacara juga? Iya, saya punya law firm, udah ada 4 cabang. Ya harus, ya anak saya yang
jalanin sih. Saya maunya sih ya dia yang jalanin. Tapi balik lagi semua tergantung keinginan anaknya. Ya tentu kalau permintaan saya maunya dia ikut. Tapi kalau dia nggak pun saya nggak pernah memaksakan. Kate sendiri mau jadi apa nanti anakku? Pengacara. Apa alasannya? Karena papa pengacara juga. Itu. Tapi ada satu yang membuat saya sedih tadi. Anda menyebutkan kata dokter hidup pun tinggal 2 tahun. Iya. Ya papa nggak boleh begitu. Papa harus hidup panjang sampai aku punya anak, sampai anak aku punya cucu. Sampai cicit dong. Iya. Itu harapannya anak Alvin. Iya. Ya semoga didengar Tuhan. Kepergian Alvin Lim meninggalkan duka mendalam, tetapi juga warisan besar bagi perjuangan melawan ketidakadilan. Sosoknya mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah berjuang untuk kebenaran, meskipun dalam kondisi yang paling sulit. Dengan sang putri yang melanjutkan cita-cita mulianya, mimpi Alvin untuk melihat keadilan yang lebih baik tetap hidup. Alvin Lim tidak hanya seorang pengacara, ia adalah simbol harapan dan inspirasi yang akan terus menyala bagi generasi mendatang.